Oh, Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa diberikan kenikmatan berupa nikmat sehat iman Islam, sehingga bisa melaksanakan rutinitas kita yang kita lakukan. Semoga apa yang menjadi niatan tuan rumah, tentunya khususnya umumnya kita semua, dijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rahmat salam Allah semoga tersurah limpah keharibaan baginda alam habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah hadirin rahimakumullah. Di dalam ibadah itu ada ibadah yang hukumnya fardu atau wajib. Yang namanya fardu niku mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Jadi sesuatu yang ketika dilaksanakan maka akan mendapatkan pahala, wa yu'aqabu ala tarki, dan akan mendapatkan siksa bagi yang meninggalkannya. Itu namanya fardu. Nah, fardu itu yang wajib ini sudah maklum bidarurah, artinya sudah kita ketahui secara nyata. Yang 5 waktu kalau kita ini bisa semuanya. Ada bahasa bisa, ada bahasa biasa. Nah, ini beda. Tapi kalau biasa, insya Allah gak pernah telat. Tapi kalau hanya sekedar bisa saja, ini terkadang. Nah, ini kapan mulainya? Jadi mulainya wajibnya ini adalah ketika mukallaf. Makanya syarat sholat itu kan diantaranya adalah balik atau mukallaf. Jadi sebelum mukallaf itu jadi ketika laki-laki ini sudah mempunyai kewajiban menerima perintah Allah, udah balik. Nah, ini tidak bisa diganggu gugat, para jamaah sekalian, tidak bisa diganggu kecuali hanya 2. Yang pertama adalah udurnya itu karena nisyan, lupa dan tidur. Nah, ini itu pun tetap wajib diqadha. Makanya ada perbedaan niat. Kalau niatnya pada waktunya namanya adaan, diusolli fardhol maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati, ada pada waktunya. Nah, itu kalau bayar itu diganti dengan kodoan. Jadi hari adaan mah dina waktuna, hari kodoan mah mayar no kamari gitu. Maka ketika orang meninggal ini terkadang ada yang dibayarkan dengan bahasa fidyah, tebusan. Sebetulnya itu tidak wajib, lam tukdoh walam tupat, tidak wajib diqadha sholatna, tidak wajib dibayarkan fidyahnya secara hukum. Akan tetapi ada ulama yang melakukan itu. Ada ulama yang ketika saudaranya meninggal atau orang tuanya meninggal, kemudian diqadha sholatnya dan dibayarkan fidyah. Nah, ini saking hakullah, antara kewajiban dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana, baik tidak? Ya sangat baik. Jika orang tuanya meninggal yang memfidyahkan anaknya, maka namanya birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu pun jika ada tirkah, ada ditinggal mayitnya. Kalau tidak ada ditinggal mayitnya terus
kadang anaknya tidak ngerti padahal banyak dan punya, nauzubillahi min dzalik, tidak terjadi. Makanya saya mengingatkan kalau bisa jangan sampai dikodok dan dipidyah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi kita nggak punya hutang gitu. Itu mengapa kadang kita malas. Memang sudah di apa ya? Sudah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi lakabiratun wasta'inu bisobri wassalah wa innaha lakabiratun. Jadi sesungguhnya sholat itu sungguh kabiroh lakabiratun, berat sekali, abot. Gak biasa mau berat Pak, abot lakabiratun. Illa alal khosyin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Anu khusyuk nu kumaha Pak? Anu Allahu Akbar gitu. Walau dolin gitu kan? Bukan. Ihdinas syiratal. Ya bagus sih, itu bagus. Tetapi ya kalau keterlaluan mah ya kurang bagus. Ihdinas syiratal seperti tidak sah gitu loh. Ini yang terjadi, tidak mengesahkan sholat orang lain. Jadi seperti dirinya sendiri yang benar sholat. Yang menilai sholat seseorang itu bukan manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya makmum sama orang yang mau, saya makmum sama siapapun, karena yang menilai Allah bukan manusia. Itulah para bapak sekalian. Jadi orang yang khusyuk itu dijawab oleh Al-Quran sendiri. Dilanjutkan ayatnya, alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Ini Allah sendiri yang menyatakan, bukan manusia. Orang yang khusyuk itu alladzina yadunnuna, yaitu orang-orang yang yakin, percaya, annahum mulaqu rabbihim, bahwasanya dirinya akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, wa annahum ilaihi rajiun, dan dia akan kembali kepada Allah. Jadi sholatnya itu cuman dilaksanakan sholat itu karena besok akan menghadap Allah, dan ketika berhadapan dengan Allah akan ditanyakan sholat itu. Jadi gak usah mikir sholatnya diterima enggak yo. Sholat gak mau usah apa ora yo, gak usah. Yang penting mah dilakukan, dilaksanakan. Ini wandu para bapak. Dan ini harus saling mengingatkan dalam keluarga, istri, anak. Kadang anak, ya Allah susah nak, model simpuring ya hese lah, kayak sholat. Kamu harus nyekel HP ya, waduh, misbeak datana, harap pakai tangan aja. Itu jadi saling mengingat. Buat sarua malahnya, zaman ayeuna itu para bapak sekalian. Kalau sunnah ma yusabu ala fi'li wala yu'aqabu ala tarki. Jadi ketika dilakukan mendapat pahala, ditinggalkan tidak mendapat dosa. Itu sunnah. Tapi ya kalau sunnah itu diibaratkan seorang pedagang, ya masuk dagang kok namun modal, tentunya harus dapat bakti. Banyak kesunahan di hari Jumat, pakai baju putih, kalau bisa pakai wangian. Jumatan duduk paling depan. Kumaha lamun Jumatan tah sarare sah teu Jumatana, sah teu Pak? Wanita nu kaharep ida suaida khotibu alam mimbar pala yatakal lama wa may yatakal lama pakot lagau. Ngerti teh arti Pak? Bisa kata ganti Pak ku Sunda. Ida soida apabila naik siapa al-khotibu khotib ala mimbar ke mimbar, palayatakalam ojo pada ngomong, wa mayatakalam siapa sing pada ngomong, pagot lagaut. Lagot itu maka nganggur. Wis itu nganggur teh maksudnya teh ya nganggur gitu ya, bukan gak sah, tetap sah Jumatannya Pak. Tetap sah, cuman beda dengan orang yang mendengarkan. Sehingga ada pertanyaan,
Pak, ketika saya di jalan nih hari Jumat langsung masuk masjid. Nah, masuk masjid imamnya langsung sholat Jumat sama dengan nurutan. Teu milu ngupingkeun Jumatan. Masa sarua jeung nurutan eta. Ngan bedana dia mah dalam perjalanan sah Jumatannya. Jadi ketemu sholat Jumat bisisukan ke Jumatan lah aing mah mending hees di imah. Jumatan sare cenah teu sah para bapak sah. Da kumaha ari ngantuk mah ubarna gesar sare gitu hesenya musim goreng gak sok sare gitu saking teu kuatna gitu. Saking teu kuatna dina Jumatan memang luar biasa gogodana. Makanya sebelum Jumatan ngopi heula. Boro-boro ngopi, ada mandi langsung mangkat gitu. Itu ibadah